Selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C SD Santo Markus 1. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran kemarkusan dengan tema kesetiaan yang membahagiakan. Ini pelajaran 7 dalam buku kemarkusan semester 2. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang kesetiaan. Tetapi sekarang kita lihat kesetiaan yang membahagiakan. Kita mau belajar dari Santo Markus, bagaimana kesetiaannya dia dalam mewartakan Injil, dalam menuliskan Injil, kemudian memberikan kebahagiaan kepada dia sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita buka dengan doa pembukaan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau memiliki segala sesuatu. Seluruh alam semesta Kau ciptakan dan Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sudi mengajak kami untuk ikut ambil bagian dalam kekayaan-Mu itu. Kami berdoa kepadamu, jadikanlah kami sebagai tanda kebaikan sesama melalui kesetiaan kami kepadamu. Tolonglah agar segenap kekuatan kami dapat diarahkan kepada kasih-Mu yang setia melalui pelajaran ini. Kami menjadi pribadi yang setia dalam segala tugas dan pekerjaan kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, setelah kita berdoa pembukaan, sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, atau apa tujuan kita belajar tema tentang kesetiaan yang membahagiakan. Yang pertama, tentu saja tujuannya adalah kita mampu menjelaskan pentingnya kesetiaan dalam menghadapi segala sesuatu. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan berbagai tantangan hidup. Berbagai tantangan hidup ini bisa dilewati kalau kita mampu setia untuk terlibat dalam proses-proses yang kita lakukan dalam mengatasinya. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua adalah kita diajak untuk menyebutkan ciri-ciri orang yang setia. Ketika kita sudah mendengarkan beberapa kisah dan juga membaca perjalanan hidup Santo Markus, kita akan mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang setia. Anak-anak, inilah dua tujuan kita mempelajari tema kesetiaan yang membahagiakan. Ciri-ciri orang yang setia, tentu saja pada akhirnya dia akan mendapatkan kebahagiaan
karena dia mau terlibat dalam proses seperti itu. Sebagaimana Santo Markus kemudian dia mendapatkan kebahagiaan sebagai seorang pengikut Kristus ketika dia diizinkan oleh Tuhan untuk menuliskan Injil, dan pada akhirnya dia mendapatkan tempat yang layak juga pada rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Yesus. Baik, anak-anak, kita lihat di sini. Setiap manusia pada dasarnya itu dipanggil untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Hidup bersama dengan yang lain atau orang lain itu merupakan suatu keistimewaan, suatu kekhasan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, atau makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, sebagai makhluk sosial, manusia akan menampakkan saling ketergantungan dan membutuhkan. Contohnya, si Agus membutuhkan si Nathan. Begitu juga si Nathan membutuhkan yang lain. Ini adalah saling membutuhkan atau ketergantungan. Namun, anak-anak, dalam kenyataannya seringkali hakikat manusia sebagai makhluk sosial dilecehkan dengan yang namanya keegoisan atau egois dari masing-masing pribadi manusia. Banyak yang cenderung mengutamakan dirinya sendiri daripada peka terhadap kepentingan bersama. Oleh karena itu, diperlukan tata aturan agar tidak terjadi perselisihan antara individu. Mungkin dalam kelas kita sering kali melihat bahwa ada banyak sekali pribadi-pribadi yang terpenting kebutuhan atau kepentingannya itu dipenuhi. Bodoh amatlah dengan orang lain, seperti itu. Nah, orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama. Maka untuk menghindari ini, maka dibuatlah yang namanya aturan agar menertibkan kepentingan-kepentingan individu seperti ini. Baik, dengan adanya aturan-aturan yang saya katakan tadi, anak-anak, maka manusia akan diarahkan kepada pencapaian nilai-nilai yang baik. Nah, anak-anak, hal ini mungkin saja terjadi jika manusia itu setia mengikuti aturan bersama yang sudah dibuat atau sudah disepakati. Nah, kesetiaan adalah dasar pijak, sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis dan damai. Ketika aturan itu sudah dibuat, maka dibutuhkan yang namanya kesetiaan dalam mengikuti dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesetiaan itu akan berpuncak kepada yang namanya keharmonisan dan kehidupan bersama yang damai. Ini adalah buah dari kesetiaan yang kemudian membawakan kebahagiaan kepada kehidupan bersama. Oke, anak-anak, pada dasarnya kesetiaan itu adalah berpegang teguh pada komitmen atau ketulusan untuk menerima dan menjalankan sesuatu yang sudah diputuskan bersama. Bahwa kesetiaan itu adalah komitmen kita untuk terus melaksanakan atau melakukan apa yang sudah disepakati, yang tertuang dalam bentuk aturan. Bahwa di sekolah Santo Markus kita punya kesepakatan bahwa setiap jam 12 siang kita akan mengadakan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Maka pada jam sekian semua kegiatan itu serentak diberhentikan dan kita doa Angelus. Itu adalah kesepakatan. Dan kesepakatan itu harus dilaksanakan. Itu adalah komitmen, kesetiaan.
Anak-anak, Santo Markus adalah salah satu pribadi yang patut menjadi contoh bagi kita dalam hal kesetiaan. Santo Markus pelindung sekolah kita itu. Nah, melalui imannya kepada Tuhan, Santo Markus mampu menunjukkan kesetiaan itu melalui buah pikiran yang tertuang dalam Injil. Injil Santo Markus, Injil yang ditulis oleh Santo Markus, itu adalah salah satu buah dari kesetiaan Santo Markus mengikuti Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk atau hasil dari kesetiaan Santo Markus mengikuti proses perjalanan hidup Yesus melalui kesaksian para rasul. Oleh karena itu, untuk menjadi anak yang baik dan setia bagi sesama, marilah kita belajar menjadi setia bersama dengan semangat Santo Markus yang merupakan pelindung sekolah kita. Nah, itulah sekilas pengantar dari kesetiaan yang membahagiakan ini, anak-anak. Baik, kita mau lihat bagaimana kesetiaan itu untuk meneladani Santo Markus. Oke, ini anak-anak. Melakukan teladan. Teladanmu yang dimaksudkan di sini adalah keteladanan Santo Markus. Dalam kehidupan sehari-hari, idaman untuk menemukan pribadi yang setia, anak-anak rupanya agak sulit ya. Karena banyak orang yang melakukan segala sesuatu demi keuntungannya sendiri. Ini benar. Tidak jarang kita menemukan ini. Terkadang ada orang yang kemudian mencari uang itu hanya untuk kepentingannya pribadi. Ini tidak bisa dipungkiri. Makanya sangat sulit sekali kita untuk mencari pribadi yang setia dalam perkembangan dewasa ini. Apalagi dewasa ini, pengaruh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin modern membuat mentalitas dan kerja manusia itu menjadi instan dan cari gampang. Jadi dia cari yang mudah-mudah saja gitu loh. Artinya dia tidak setia kepada proses-proses yang sudah ada. Memang teknologi itu baik, tetapi ketika kita salah menggunakannya, artinya kita tidak setia kepada tawaran-tawaran etika dan moral yang ada di dalamnya. Sehingga seringkali kita menemukan berita hoax atau berita bohong dan juga hal lainnya dalam teknologi atau media sosial itu. Nah, orang-orang seperti ini anak-anak seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam memperjuangkan segala sesuatu atau lebih mementingkan hasil daripada mengikuti proses dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini nilai kesetiaan juga seringkali dia abaikan karena semakin memudarnya pemahaman orang tentang kesetiaan itu. Nah, kesetiaan adalah ketulusan, berpegang teguh pada pendirian, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan segala sesuatu yang sudah disepakati. Begitu anak-anak. Nah, sifat setia ini dia tidak akan berkumpul dengan perasaan curiga, cemburu, merendahkan, menzalimi, mengingkari, menyakiti, menuduh, dan lain sebagainya. Tetapi dia akan berpegang teguh pada pendirian, ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, dan juga ada semangat juang di dalamnya. Nah, anak-anak, itulah teladan yang bisa kita pelajari dari Santo Markus. Oke, kita lihat. Sebagai siswa-siswi sekolah Santo Markus, kita tentu saja mendambakan kesetiaan ini. Kita mengharapkan agar semua yang masuk dan terlibat dalam sistem pendidikan di sekolah Santo Markus mampu menunjukkan komitmen kesetiaannya. Sehingga proses yang ada sungguh-sungguh mendorong peserta didik atau kalian itu untuk menjadi manusia yang setia akan aturan. Nanti kesetiaan kamu mengikuti aturan-aturan di sekolah itu nanti akan kelihatan ketika kamu nanti sudah
SMP, SMA, atau ketika kamu sudah masuk dunia kerja anak-anak. Oleh karena itu yang saya katakan. Kita harus belajar setia mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Sekolah Santo Markus. Dan juga orang yang setia itu akan memiliki wawasan yang luas. Nah, anak-anak, melalui kesetiaan Santo Markus dalam mewartakan Injil sampai ke kota Roma, dan pada akhirnya dia juga mati karena kesetiaan imannya akan Kristus. Kita diajak untuk berpegang teguh pada nilai-nilai yang mau dikembangkan oleh Sekolah Santo Markus. Nilai-nilai itu adalah singa, sigap, iman, nurani, gembira, aktif. Itulah nilai-nilai yang ingin dikembangkan dari Santo Markus. Dengan rendah hati, kita mau belajar kesetiaan dari Santo Markus, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh komitmen dalam menjalankan tugas kita sebagai pelajar. Dan tentunya kesetiaan itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kehidupan kita. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini, pelajaran kemarkusan saya cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan kita Google Meet untuk menjelaskan pelajaran 7 ini. Terima kasih untuk kesetiaannya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa penutup. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Tinggi, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam membimbing dan menjaga kami selama pelajaran ini berlangsung. Semoga kami menjadi anak-anak yang berpegang teguh pada kesetiaan, karena Engkaulah sumbernya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saya ucapkan untuk semua siswa-siswi kelas 6A, 6B, 6C yang sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga anak-anak sekalian bisa menjadi pribadi yang setia. Ingat, kesetiaan itu pada akhirnya akan membahagiakan, sama seperti yang dirasakan oleh Santo Markus, pelindung sekolah kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih.